Lina berdiri di depan cermin kamarnya, memandang wajahnya sendiri dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, pintu terbuka dengan keras, dan ibunya masuk sambil tersenyum lebar, menarik seorang gadis cantik ke dalam ruangan. "Ini Sari, calon istri yang ibu pilihkan untukmu," kata ibu dengan nada bangga, membuat Lina terpaku, jantungnya berdegup kencang karena gadis itu adalah orang yang diam-diam ia cintai sejak lama. Tapi ini mustahil di keluarga mereka yang konservatif. Lina merasa dunianya berputar. Bagaimana mungkin ibu tahu rahasianya? Sari, gadis berusia 24 tahun dengan rambut bergelombang pendek dan mata ekspresi yang sering berkaca-kaca, berdiri di sana dengan wajah pucat, seolah juga terkejut. Mereka pernah bertemu di kampus, di mana Lina, mahasiswa hukum berusia 25 tahun yang tegas dan berambut hitam panjang lurus, pertama kali merasakan getar aneh saat Sari menangis karena tekanan kuliah. Tapi sekarang, Ibu Lina, seorang wanita tradisional Jawa yang selalu menekankan nilai-nilai keluarga, justru membawa Sari sebagai calon istri. Ini pasti mimpi buruk, pikir Lina. "Bu, apa maksud ibu?" tanya Lina dengan suara gemetar, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Ibu Lina, Bu Ratna, duduk di tepi tempat tidur, masih tersenyum. "Kamu sudah 25 tahun, Lin, ibu tahu kamu tidak suka laki-laki. Ibu lihat caramu memandang Sari waktu dia datang ke rumah untuk proyek kelompok kuliah dulu. Ibu diam-diam cari tahu, dan Sari juga. Ya, seperti kamu. Di Indonesia ini sulit, tapi ibu ingin kamu bahagia. Sari dari keluarga baik, ayahnya teman bisnis ayahmu. Kita bisa atur ini diam-diam." Sari menunduk, air matanya mulai menetes. Lina merasa campur aduk, senang, takut, dan marah. Bagaimana ibu bisa memutuskan ini tanpa bertanya? Apalagi di masyarakat yang masih melihat hubungan seperti ini sebagai dosa besar. Malam itu, Lina dan Sari duduk di taman belakang rumah Lina di Jakarta. Udara malam lembab, suara kendaraan dari jalan raya terdengar samar. "Aku nggak nyangka ibumu begini," kata Sari pelan, suaranya bergetar. Aku suka kamu, Lin, dari dulu. Tapi aku takut. Keluargaku juga tekan, mereka mau aku nikah sama cowok sepupu." Lina memegang tangan Sari, merasakan kehangatan yang selama ini ia pendam. Tapi pikirannya penuh konflik. Apakah ini benar? Di Indonesia, di mana agama dan tradisi begitu kuat, mencintai sesama jenis bisa berujung pada pengucilan. Lina ingat temannya yang diusir keluarga karena hal serupa. "Kita harus bicara sama ibu. Ini nggak bisa dipaksain," jawab Lina tegas, meski hatinya ragu. Keesokan harinya, ayah Lina pulang dari perjalanan bisnis. Bu Ratna menceritakan rencananya dengan hati-hati. Ayah, seorang pengusaha sukses tapi kaku, langsung marah. "Apa-apaan ini? Lina harus nikah sama laki-laki. Ini dosa, Ratna." "Kamu gila," teriaknya. Lina yang mendengar dari kamar, keluar dengan cepat. "Ayah, aku memang suka perempuan. Sari. Dia spesial." Ayah memandangnya dengan mata merah. "Kamu bikin malu keluarga. Kalau ini tersebar, bisnis ayah hancur." Sari, yang diundang lagi, melihat ini semua dan mulai menangis. Lina merasa bersalah, tapi juga marah. Mengapa cinta harus jadi beban seperti ini? Konflik mulai memuncak saat saudara Lina, adik laki-lakinya yang berusia 20 tahun, mendengar perdebatan itu. Dia yang biasanya cuek, tiba-tiba mendukung ayah. "Kak, ini nggak benar. Di masjid, Ustadz bilang ini haram." Lina merasa dikhianati oleh keluarganya sendiri. Sari mencoba menenangkan, tapi air matanya makin deras. "Mungkin kita berhenti aja, Lin, aku nggak mau kamu susah." Tapi Lina menolak. "Gak, Sari.
kita harus lawan ini. Mereka memutuskan untuk bertemu diam-diam di cafe dekat kampus. Di sana, Sari menceritakan masa lalunya, bagaimana ia pernah dicampakkan oleh keluarga karena ketahuan suka perempuan Disma. Aku sering nangis karena itu, Lin, aku lemah. Lina memeluknya, berjanji akan melindungi. Tapi tekanan sosial mulai datang. Teman-teman Lina di kampus mulai bergosip setelah melihat mereka berdua terlalu dekat. Seorang teman dekat, Rina, mendekati Lina. Lin, hati-hati. Di Indonesia, ini bisa bahaya. Ada yang bilang kamu lesbian. Lina pura-pura tidak tahu, tapi hatinya hancur. Ia mulai ragu apakah mencintai Sari sepadan dengan risiko kehilangan segalanya. Malam itu, Lina tidak bisa tidur, memikirkan pilihan-pilihannya. Sari menelepon, suaranya parau karena menangis lagi. Lin, ayahku tahu. Dia marah besar. Lina merasa dunia semakin sempit. Hari-hari berikutnya, Lina mencoba berbicara dengan ibunya lagi. Bu Ratna, yang sebenarnya penuh konflik batin, mengaku bahwa ia melakukan ini karena takut Lina sendirian selamanya. Ibu lihat kamu kesepian, Lin, tapi sekarang ayah marah, ibu juga takut. Lina merasa iba tapi juga kesal. Mengapa orang tua selalu memaksakan kehendak? Sari, di sisi lain, mulai menarik diri. Ia sering menangis sendirian, memikirkan masa depan yang suram. Lina memutuskan untuk bertemu keluarga Sari, tapi itu hanya memperburuk. Ayah Sari, seorang pegawai negeri, mengancam akan melaporkan jika mereka lanjutkan. Konflik internal Lina semakin dalam. Ia mencintai Sari, tapi melihat Sari menderita membuatnya sakit. Apakah ia egois jika bertahan? Atau pengecut jika menyerah? Di tengah itu, ada tawaran pekerjaan bagus di luar kota, yang bisa jadi pelarian. Tapi meninggalkan Sari berarti pengkhianatan. Sari, yang sensitif, mulai curiga. Lina ragu. Kamu mau pergi, ya? Tanyanya sambil menangis. Lina menyangkal, tapi hatinya terbelah. Akhir ile ini, Lina duduk di kamar, memandang foto Sari di ponsel. Ia tahu perjalanan ini baru mulai, dan harga yang harus dibayar akan semakin mahal. Lina memutuskan untuk bertemu Sari di sebuah warung kopi kecil di pinggir Jakarta, jauh dari mata keluarga. Sari datang dengan mata bengkak, tanda ia baru menangis lagi. Lin, aku nggak tahan. Kemarin ayah bilang aku harus pindah ke Surabaya, tinggal sama tante. Lina merasa jantungnya jatuh. Ini adalah ujian pertama yang nyata. Jangan, Sari. Kita bisa atasi ini bareng. Tapi Sari menggeleng, air matanya jatuh ke meja. Kamu kuat, Lin, aku enggak. Aku takut kehilangan keluarga. Lina memegang tangannya erat, tapi dalam hati, ia mulai mempertanyakan apakah hubungan ini layak untuk terus diperjuangkan. Kembali ke rumah, ayah Lina masih dingin. Ia tidak bicara langsung, tapi melalui Bu Ratna, ia menyampaikan ultimatum, Lina harus putus dengan Sari, atau ayah akan potong biaya kuliah. Lina marah besar. Ayah, ini hidupku, teriaknya. Ayah hanya diam, tapi matanya penuh kecewaan. Bu Ratna mencoba mediasi, tapi ia sendiri ragu. Lin, mungkin ayah benar. Di masyarakat kita, ini sulit. Ibu takut kamu menderita. Lina merasa sendirian, dikhianati oleh orang yang paling dekat. Ia menelepon Sari, tapi Sari tidak angkat, mungkin sedang menangis lagi. Di kampus, gosip semakin menyebar. Seorang dosen yang konservatif memanggil Lina ke ruangannya. Saya dengar rumor tentangmu. Hati-hati, ini bisa pengaruhi nilai dan masa depanmu. Lina menahan amarah, tapi hatinya hancur. Ia ingat bagaimana masyarakat Indonesia masih penuh prasangka terhadap LGBT.
Berita tentang penganiayaan atau pengucilan sering muncul di media sosial. Sari, yang lebih sensitif, pasti lebih menderita. Lina memutuskan untuk menemui Sari di rumahnya, meski berisiko. Saat tiba di rumah Sari di daerah pinggiran Jakarta, ayah Sari membuka pintu dengan wajah marah. "Kamu yang bikin anakku rusak. Pergi." Sari keluar dari kamar, menangis dan memohon. "Ayah, tolong." Lina berdiri tegar. "Pak, saya cintai Sari. Kami nggak salah." Ayah Sari menggeleng. "Di agama kita, ini dosa. Sari harus nikah sama sepupunya bulan depan." Sari ambruk, menangis histeris. Lina memeluknya, tapi ayah Sari menarik Sari masuk dan mengusir Lina. Malam itu, Lina duduk di balkon, memikirkan pilihan. Apakah ia harus melawan keluarga Sari juga? Atau mundur? Sari menelepon tengah malam, suaranya lemah. "Lin, aku mau lari. Ayo kita pergi bareng." Lina terkejut. Ini adalah keputusan besar, tapi juga berbahaya. Mereka bisa kehilangan segalanya, keluarga, teman, masa depan. Tapi Lina setuju. "Besok pagi kita ketemu di stasiun." Rencana pelarian dimulai, tapi hati Lina penuh keraguan moral. Apakah lari adalah jawaban, atau hanya pengecutan? Pagi harinya, Lina mengemasi tas kecil. Bu Ratna melihat dan menangis. "Lin, jangan. Ibu dukung kamu, tapi ini terlalu ekstrem." Lina memeluk ibunya. "Bu, aku harus. Sari butuh aku." Ayah mendengar dan marah lagi. "Kalau kamu pergi, jangan kembali." Lina pergi dengan hati berat, tapi tekad kuat. Di stasiun, Sari datang dengan tas besar, mata merah. "Aku takut, Lin." Mereka naik kereta ke Bandung mencari tempat aman sementara. Di Bandung, mereka tinggal di penginapan murah. Sari sering menangis, merindukan keluarga. Lina mencoba kuat, mencari pekerjaan paruh waktu. Tapi tekanan datang lagi saat teman lama menghubungi. "Lin, keluargamu cari kamu. Mereka bilang kamu kabur karena hubungan terlarang." Lina panik. Apakah ini akhir? Sari, melihat Lina stres, mulai menyalahkan diri. "Ini salahku. Aku terlalu lemah." Lina menenangkan, tapi dalam hati, ia mulai memikirkan pengorbanan ini. Konflik semakin dalam saat Sari jatuh sakit karena stres. Lina membawanya ke dokter, tapi biaya mahal. Lina hubungi Bu Ratna diam-diam, meminta bantuan. Bu Ratna kirim uang, tapi dengan pesan, "Pulanglah, Lin, ibu bisa atur." Lina ragu. Apakah kembali berarti menyerah pada norma sosial? Atau menyelamatkan Sari? Sari, dalam demamnya, bergumam, "Lin, ma, aku sering nangis. Aku bikin kamu susah." Lina menangis diam-diam, pertama kalinya ia lemah. Hari-hari di Bandung penuh ujian. Mereka bertemu komunitas kecil yang beri dukungan. Tapi ada juga ancaman, seseorang dari Jakarta melacak mereka. Ayah Lina kirim pesan, "Kembali, atau ayah laporkan polisi." Lina takut. Di Indonesia, meski tidak ilegal, diskriminasi tinggi. Sari ingin pulang. "Lin, mungkin kita salah." Lina marah. "Enggak. Kita benar." Tapi pertengkaran pertama muncul. Akhirnya, Lina putuskan kembali ke Jakarta, tapi dengan syarat. Ia akan lawan ayah langsung. Sari setuju, meski menangis. Perjalanan pulang penuh ketegangan. Sesampainya di Jakarta, Lina dan Sari langsung ke rumah Lina. Ayah menyambut dengan dingin. "Kamu berani pulang setelah bikin malu." Bu Ratna memeluk mereka berdua. Sari menangis lagi, meminta maaf. Lina berdiri tegar. "Ayah, dengar aku. Aku cintai Sari.
Ini bukan pilihan, ini siapa aku. Ayah menggeleng. Ini pengaruh barat. Di Indonesia, kita punya nilai. Debat panjang terjadi, penuh emosi. Sari, yang lemah, ambruk dan pingsan. Lina panik, bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter bilang Sari stres berat. Lina duduk di sampingnya, memegang tangan. Sari, bangun. Aku butuh kamu. Sari sadar, tapi lemah. Lin, mungkin kita pisah aja. Aku nggak mau kamu kehilangan keluarga. Lina menolak. Nggak. Kita lawan bareng. Tapi dalam hati, Lina mulai mempertanyakan, apakah cinta ini egois? Apakah ia menyakiti Sari dengan memaksakan? Keluar rumah sakit, ayah Sari datang. Ia marah, tapi melihat Sari lemah, hatinya luluh sedikit. Sari, pulang. Kita atur nikahmu. Sari menangis. Lina campur tangan. Pak, tolong pahami. Kami saling cintai. Ayah Sari diam, lalu pergi. Bu Ratna mencoba bicara dengan ayah Sari, ia telepon, tapi gagal. Konflik keluarga semakin rumit. Di kampus, Lina dihadang oleh kelompok mahasiswa konservatif. Kamu jauhi kami. Lina diusir dari kelompok studi. Ia merasa terisolasi. Sari, yang mulai pulih, mencoba dukung, tapi sering menangis. Lin, aku merasa bersalah. Lina mulai marah pada Sari. Kenapa kamu selalu nangis? Kita harus kuat. Pertengkaran kedua muncul, penuh kata-kata tajam. Malam itu, Lina bertemu teman lama yang suporti, seorang aktivis. Lin, di Indonesia, perjuangan panjang. Banyak yang sembunyi. Lina terinspirasi, tapi juga takut. Ia cerita pada Sari. Kita bisa bergabung komunitas. Sari ragu. Aku takut ekspos. Konflik internal Sari muncul, ia ingin bebas, tapi takut konsekuensi. Ayah Lina akhirnya panggil pertemuan keluarga besar. Paman dan tante datang, semua konservatif. Mereka ceramahi Lina. Ini dosa. Kamu harus tobat. Sari hadir, menangis sepanjang waktu. Lina bela diri. Cinta bukan dosa. Tapi paman ancam, kalau lanjut, kami putus silaturahmi. Lina merasa dunia runtuh. Setelah pertemuan, Sari bilang, Lin, aku mau nikah sama sepupu. Biar keluarga senang. Lina terkejut, merasa dikhianati. Kamu bohong. Kamu bilang cintai aku. Sari menangis. Aku cintai, tapi aku nggak kuat. Ma. Lina pergi marah, meninggalkan Sari. Sendirian, Lina renungkan. Apakah ini pengkhianatan? Atau Sari benar? Ia ingat momen indah dengan Sari, jalan-jalan di Monas, tertawa bareng. Tapi sekarang, semuanya hancur. Bu Ratna dukung Lina. Lin, ibu salah paksa awalnya. Tapi sekarang, ikuti hatimu. Lina putuskan temui Sari lagi. Di rumah Sari, Lina datang. Ayah Sari buka pintu. Pergi. Tapi Sari keluar. Lin, aku ragu. Mereka bicara di taman. Sari akui, aku takut, Lin, tapi aku nggak bisa tanpa kamu. Mereka rekonsiliasi, tapi dengan harga, Sari putus hubungan dengan ayah sementara. Konflik puncak mendekat saat berita bocor ke media sosial. Seseorang posting tentang pasangan lesbian di Jakarta. Lina dan Sari panik. Teman-teman menjauh. Lina kehilangan tawaran kerja. Sari sakit lagi. Lina merasa ini harga terlalu mahal. Lina memutuskan untuk pindah ke Bali, mencari kehidupan baru. Sari setuju, meski menangis. Di Bali, Lina dan Sari mulai hidup baru.
Lina dapat kerja di Irma Hukum Kecil, Sari jadi guru les. Udara Bali lebih bebas, tapi bayang masa lalu masih ada. Sari masih sering menangis, merindukan keluarga. Lina sabar, tapi mulai lelah. Sari, kita di sini untuk bahagia. Berhenti nangis. Sari marah. Kamu gak paham. Aku korban juga. Pertengkaran semakin sering. Suatu hari, Bu Ratna datang ke Bali. Lin, ayah rindu kamu. Dia sakit. Lina terkejut. Apakah ini jebakan? Sari dorong Lina pulang. Pergi, Lin, keluarga penting. Lina ragu, tapi pergi. Di Jakarta, ayah lemah di ranjang. Lin, ayah salah. Aku takut kehilangan kamu. Lina menangis pertama kalinya di depan ayah. Mereka rekonsiliasi, tapi ayah bilang, tapi Sari. Sulit diterima. Lina kembali ke Bali dengan berita baik. Tapi Sari sudah berubah. Ia dapat pesan dari ayahnya, pulang atau ayah bunuh diri. Sari panik, menangis berhari-hari. Lina marah. Ini manipulasi. Sari putuskan pulang. Lin, aku harus. Ma. Lina merasa dikhianati lagi. Kamu pilih mereka daripada aku. Sari pergi, meninggalkan Lina sendirian di Bali. Lina hancur, mulai minum. Ia ingat semua pengorbanan, kehilangan teman, pekerjaan, keluarga. Apakah ini layak? Teman aktis hubungi, Lin, jangan menyerah. Perjuangan di Indonesia butuh orang seperti kamu. Lina bangkit, ikut kampanye kecil. Beberapa bulan kemudian, Sari hubungi Lina. Lin, aku nikah bulan depan. Tapi aku nggak bahagia. Lina sakit hati. Kenapa bilang sekarang? Sari menangis. Aku salah. Aku mau kembali. Lina ragu apakah ini pengkhianatan ketiga. Lina putuskan temui Sari di Jakarta. Di KAE, Sari datang dengan wajah lesu. Lin, pernikahan ini paksaan. Aku masih cintai kamu. Lina marah. Kamu bohong terus. Tapi Sari cerita, ayahnya sakit, dan nikah ini syarat warisan. Lina paham, tapi sakit. Kamu pilih uang daripada kita. Konflik moral memuncak. Lina harus pilih, makan Sari atau akhiri. Sari menangis, memohon. Lina ingat cinta mereka. Baik, kita coba lagi. Tapi batalkan nikah. Sari setuju, tapi ayah Sari tahu dan marah besar. Ia ancam Sari, kalau batalkan, kamu bukan anakku. Sari batalkan nikah, diusir keluarga. Ia datang ke Bali dengan Lina. Tapi sekarang, Sari lebih sering menangis. Lina merasa beban. Sari, kamu harus kuat. Sari jawab, aku coba, Lin. Mereka mulai terapi diam-diam. Tapi tekanan sosial kembali. Di Bali, meski lebih toleran, ada demo anti-LGBT. Lina dan Sari sembunyi. Lina putuskan ikut advokasi. Kita harus ubah masyarakat. Sari takut. Lin, bahaya. Konflik ini bikin mereka renggang. Akhir ile, Lina dapat ancaman online. Sari panik. Lin, berhenti. Lina tolak. Ini untuk kita. Ancaman semakin nyata. Seseorang datang ke rumah mereka di Bali, melempar batu. Lina lapor polisi, tapi polisi acuh. Ini urusan pribadi. Sari menangis terus, ingin pulang. Lina marah. Kamu selalu lari. Pertengkaran terbesar terjadi. Sari bilang, mungkin kita nggak cocok. Aku lemah, kamu kuat. Lina sakit hati. Pergi aja kalau gitu. Sari pergi ke Jakarta. Lina sendirian, renungkan semua. Ia hubungi Bu Ratna.
Bu, aku salah, pertahankan Sari. Bu Ratna bilang, Lin, cinta butuh pengorbanan. Tapi jangan hilang diri sendiri. Lina sadar, ia terlalu tekan Sari jadi kuat, padahal Sari butuh waktu. Lina pergi ke Jakarta, temui Sari. Sari tinggal di rumah teman, mata bengkak. Lin, aku rindu. Mereka bicara panjang. Sari akui, aku sering nangis karena trauma masa kecil. Ayah kasar. Lina paham, makan. Aku juga salah, paksa kamu. Mereka rekonsiliasi, putuskan hidup sederhana di Bali. Ayah Lina akhirnya hubungi, ayah terima kalian. Datanglah. Sari menangis bahagia. Ayah Sari juga luluh setelah sakit parah, minta maaf. Tapi masyarakat masih tantang. Lina ikut gerakan LUD, jadi pembicara. Sari dukung dari belakang, meski masih sensitif. Mereka hadapi demo tapi bertahan. Suatu hari, Sari bilang, Lin, aku hamil. Gak, canda. Tapi aku mau adopsi anak suatu hari. Lina tertawa. Mereka bahagia tapi tahu perjuangan belum selesai. Di akhir, mereka duduk di pantai Bali, memandang matahari terbenam. Lina pegang tangan Sari. Kita bayar harga mahal, tapi layak. Sari tersenyum tanpa air mata. Apakah mencintai sesama jenis di tengah masyarakat konservatif seperti Indonesia adalah pilihan yang salah, atau justru bukti keberanian sejati?